Anda sudah bekerja keras setiap hari. Bangun pagi, pulang malam, tidak pernah berhenti berusaha. Tapi kenapa rezeki tetap terasa sempit? Kenapa di akhir bulan selalu saja kurang? Banyak orang menyalahkan pekerjaan mereka. Banyak yang menyalahkan ekonomi. Banyak yang menyalahkan nasib. Tapi tidak ada yang mau jujur melihat ke dalam satu tempat yang selama ini paling dekat dengan hidup mereka. Tempat itu adalah rumah mereka sendiri. Bisa jadi bukan usaha Anda yang salah. Bisa jadi rumah Anda yang sedang menolak rezeki tanpa Anda sadari. Dan hari ini, kita akan membongkar 10 tandanya satu persatu. 10 tanda rumah yang mendatangkan rezeki dan keberkahan di tahun 2026. Pernahkah Anda merasa bahwa seberapapun keras Anda bekerja, seberapapun pagi Anda bangun dan seberapapun malam Anda pulang, kondisi keuangan Anda tidak pernah benar-benar membaik? Anda mencurahkan segalanya dalam setiap usaha, namun dompet tetap tipis dan hati terus gelisah. Kebanyakan orang beranggapan bahwa masalahnya terletak pada pekerjaan mereka, kemampuan mereka, atau bahkan nasib mereka. Namun bagaimana jika masalah sesungguhnya jauh lebih dekat dari yang Anda kira? Bagaimana jika tempat yang Anda sebut rumah justru sedang diam-diam mengusir keberkahan menjauh dari hidup Anda? Ini bukan soal mitos atau tahayul. Ini tentang memahami sebuah kebenaran yang lebih dalam, yang banyak orang abaikan dalam kesibukan sehari-hari mereka. Rumah Anda bukan sekadar bangunan yang terbuat dari bata dan semen. Rumah adalah lingkungan yang hidup, yang menyerap kebiasaan, perkataan, doa, dan niat penghuninya. Di tahun 2026 ini, ketika dunia terus berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian, menjadi semakin penting untuk memeriksa apa yang sesungguhnya terjadi di dalam dinding rumah Anda sendiri. Karena seringkali rintangan terbesar yang berdiri di antara Anda dan kehidupan yang berkelimpahan bukanlah di luar sana. Ia ada di dalam rumah Anda, dalam kebiasaan dan suasana yang selama ini tanpa sadar terus Anda bangun setiap harinya. Sebelum kita menyelami lebih dalam tanda-tanda rumah yang mendatangkan keberkahan, ada baiknya kita berhenti sejenak untuk merenungkan mengapa hal ini begitu penting saat ini. Tahun 2026 bukan sekadar pergantian angka di kalender. Tahun ini membawa serta perubahan besar dalam ekonomi, dalam kehidupan sosial, dan dalam cara manusia menjalani hidupnya. Banyak keluarga merasakan tekanan akibat biaya hidup yang terus meningkat, penghasilan yang tidak menentu, dan kelelahan emosional yang semakin berat. Di tengah segala kebisingan dan kebingungan ini, sangat mudah untuk terfokus sepenuhnya pada solusi dari luar. Orang mencari pekerjaan yang lebih baik, strategi bisnis yang lebih cerdas, investasi yang lebih menguntungkan, dan peluang yang lebih menjanjikan. Semua upaya itu memang penting, namun tidak akan pernah cukup jika fondasi kehidupan rumah tangga Anda masih rapuh. Bayangkan rumah Anda seperti akar sebuah pohon. Jika akarnya lemah, tidak sehat, atau tercemar, maka sebanyak apapun sinar matahari dan air yang datang, cabang-cabangnya tidak akan pernah tumbuh kuat dan berbuah lebat. Namun ketika akarnya sehat dan kuat, bahkan di musim kemarau dan badai sekalipun, pohon itu akan menemukan cara untuk bertahan dan akhirnya berkembang. Rumah Anda adalah akar itu. Dan hari ini, kita akan membicarakan apa artinya membangun rumah yang akarnya tertancap dalam pada kebaikan, keimanan, dan rasa syukur yang tulus. Bukan kebetulan bahwa Anda sedang membaca atau menyimak ini hari ini. Dalam kehidupan, sangat sedikit hal yang terjadi tanpa alasan. Terkadang pesan yang tepat menemukan kita di momen yang paling tepat, bukan karena algoritma semata, tetapi karena ada hikmah yang lebih dalam yang bekerja dalam kehidupan ini. Jika ada sesuatu di dalam diri Anda yang beresonansi dengan apa yang disampaikan di sini, jadikanlah perasaan itu sebagai tanda untuk lebih serius merenungkannya. Bisa jadi ini adalah pengingat lembut, sebuah dorongan untuk merenung lebih dalam, atau bahkan sebuah titik balik yang selama ini Anda nantikan tanpa Anda sadari. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang tertidur secara spiritual di dalam rumah mereka sendiri. Mereka menjalani rutinitas setiap hari, terburu-buru keluar pintu, pulang dalam keadaan lelah, makan, tidur, lalu mengulangi siklus yang sama. Namun jauh di dalam hati, mereka merasakan ada sesuatu yang hilang. Sesuatu itu tidak selalu berupa uang. Seringkali itu adalah makna, kedamaian, arah, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Rumah yang benar-benar diberkahi bukanlah rumah yang sempurna dalam segala hal, melainkan rumah yang penghuninya benar-benar terjaga,
sadar, dan berkomitmen untuk hidup dengan penuh niat dan rasa syukur. Maka bukalah hati Anda selebar-lebarnya saat kita bersama menelusuri ke-10 tanda ini. Mari kita mulai dengan memahami apa sesungguhnya sebuah rumah, melampaui struktur fisiknya. Dalam banyak tradisi spiritual dan agama, rumah dianggap sebagai tempat yang suci. Ia bukan sekadar perlindungan dari hujan atau tempat menyimpan barang-barang berharga Anda. Rumah adalah sekolah pertama, tempat ibadah pertama, dan komunitas pertama yang pernah dikenal seorang manusia. Disinilah karakter dibentuk, nilai-nilai diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan percakapan-percakapan terpenting dalam seumur hidup berlangsung. Namun di zaman modern ini, kita telah mereduksi rumah menjadi sekadar ruang fungsional. Kita menilainya dari ukurannya, lokasinya, desainnya, dan nilai jualnya di pasaran. Kita lupa bahwa nilai sejati sebuah rumah tidak ada hubungannya dengan semua itu. Sebuah apartemen kecil yang di dalamnya cinta, doa, dan syukur menjadi kebiasaan sehari-hari jauh lebih berharga dibandingkan sebuah rumah megah yang dipenuhi ketegangan, keluhan, dan kekosongan spiritual. Suasana di dalam rumah dibentuk sepenuhnya oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kata-kata mereka, emosi mereka, kebiasaan mereka, dan keyakinan mereka semua meninggalkan jejak tak kasat mata pada ruang tersebut. Seiring waktu, jejak itu menjadi kepribadian rumah itu sendiri. Dan kepribadian itu entah menarik keberkahan atau justru mengusirnya. Memahami hal ini adalah langkah pertama menuju transformasi rumah Anda menjadi pusat kelimpahan dan kedamaian yang sesungguhnya. Tanda pertama rumah yang mendatangkan keberkahan adalah rumah yang dihidupkan dengan salat. Bukan salat yang dilakukan sekadar menggugurkan kewajiban semata, tetapi salat yang dijaga waktunya, dilakukan dengan kesadaran penuh, dan diresapi maknanya. Dalam ajaran Islam, salat pada waktu-waktu tertentu dalam sehari adalah salah satu jangkar spiritual terkuat yang bisa dimiliki seseorang. Ketika sebuah rumah tangga bangun sebelum fajar untuk menunaikan salat subuh, ketika sore hari ditandai dengan kehusyukan ibadah maghrib dan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus, rumah itu dikelilingi oleh perlindungan yang tidak kasat mata. Rasulullah mengingatkan kita untuk tidak membiarkan rumah kita menjadi seperti kuburan, sunyi dan hampa dari kehidupan spiritual. Rumah yang senyap dari salat dan zikir, seindah dan seluas apapun, akan terasa berat dan muram bagi mereka yang menghuninya. Sebaliknya, rumah yang sederhana dan bahkan sempit sekalipun akan terasa lapang dan penuh cahaya jika dihidupkan dengan ibadah yang tulus. Salat yang dipanjatkan dalam sebuah rumah adalah seperti benih yang ditanam di tanah. Mungkin tidak langsung menghasilkan buah yang terlihat, namun seiring waktu ia mengubah seluruh suasana lingkungan tersebut. Keluarga yang secara konsisten menjaga salat bersama membangun ikatan batin dan benteng perlindungan yang tidak mudah diruntuhkan oleh kesulitan finansial sekalipun. Tanda kedua adalah rumah yang dijaga kebersihan dan kerapiannya, bukan demi terlihat baik di mata orang lain, tetapi karena kesadaran tulus bahwa lingkungan yang bersih menopang kesehatan jiwa dan kejernihan pikiran. Kebersihan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan berkaitan erat dengan kesehatan spiritual. Ketika tempat tinggal Anda kotor, berantakan, dan tidak tertata, ia menciptakan semacam beban tak terlihat yang menghimpit pikiran dan hati. Anda mungkin tidak menyadari betapa banyak energi mental yang terkuras oleh kekacauan di sekitar Anda, hingga Anda merasakan sendiri kelegaan yang datang dari ruang yang benar-benar bersih dan tertata rapi. Banyak orang melaporkan bahwa setelah membersihkan dan merapikan rumah mereka secara menyeluruh, mereka merasakan lonjakan motivasi, kreativitas, dan keringanan emosional yang luar biasa. Ini bukan kebetulan. Kondisi lingkungan fisik Anda secara langsung memengaruhi kondisi dunia batin Anda. Dan dunia batin Anda adalah tempat di mana semua keputusan, rencana, dan cita-cita dilahirkan. Rumah yang berantakan menghasilkan pikiran yang berantakan. Pikiran yang berantakan membuat keputusan yang buruk. Keputusan yang buruk berujung pada peluang yang terlewatkan dan pergumulan finansial yang terus berlanjut. Sebaliknya, rumah yang bersih dan tertata menciptakan ruang mental. Ruang mental itu memungkinkan Anda berpikir jernih, merencanakan dengan bijak, dan bertindak dengan penuh keyakinan. Tanda ketiga rumah yang diberkahi adalah bahwa orang-orang di dalamnya menjaga dengan cermat kata-kata yang mereka ucapkan di dalam dinding rumah itu. Bahasa adalah salah satu kekuatan paling dahsyat dalam kehidupan manusia. Setiap kata yang diucapkan dalam sebuah rumah membawa semacam energi tersendiri. Kata-kata yang diulang-ulang menjadi keyakinan.
Keyakinan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang menjadi kenyataan yang dijalani oleh seluruh keluarga. Ketika sebuah rumah dipenuhi keluhan yang terus-menerus, kritik yang menyakitkan, kata-kata kasar, dan ungkapan keputusasaan, kata-kata itu secara perlahan membentuk suasana emosional seluruh rumah tangga. Anak-anak tumbuh dengan menyerap bahasa itu dan menjadikannya cara pandang mereka terhadap dunia. Orang dewasa memperkuat keyakinan-keyakinan yang membatasi mereka dengan cara mengucapkannya keras-keras setiap hari. Namun ketika sebuah rumah dipenuhi dengan kata-kata syukur, semangat, doa, harapan, dan kebaikan hati, kata-kata itu menanamkan benih yang sangat berbeda. Mereka menciptakan suasana penuh kemungkinan, kehangatan, dan ketangguhan. Ini bukan berarti berpura-pura segalanya sempurna atau menekan perasaan yang jujur. Ini berarti menjadi penuh perhatian dan bertanggung jawab atas bahasa yang memenuhi rumah Anda setiap harinya. Setiap kali Anda memilih kata-kata syukur daripada kata-kata keluhan, Anda sedang membuat setoran diam-diam namun sangat bermakna ke dalam rekening spiritual rumah tangga Anda. Ketika sebuah rumah telah membangun kebiasaan salat, kebersihan, dan lisan yang terjaga, sebuah transformasi alami mulai terjadi. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam dan tidak membutuhkan gerak-gerak dramatis atau perubahan hidup yang besar. Yang terjadi adalah pergeseran yang halus dan bertahap, namun sangat nyata dirasakan. Orang-orang yang tinggal di rumah itu mulai mengalami perubahan dalam cara mereka merasakan hari-hari yang mereka jalani. Ada ketenangan yang tumbuh, kapasitas kesabaran yang semakin besar, dan kecenderungan yang lebih alami untuk bersyukur. Perubahan batin ini bukanlah hal kecil. Justru inilah fondasi sesungguhnya dari kelimpahan yang bertahan lama. Inilah yang membawa kita pada tanda keempat rumah yang mendatangkan keberkahan, yaitu rumah yang di dalamnya rasa syukur dipraktikkan bukan hanya di saat bahagia, tetapi juga di saat menghadapi kesulitan dan ketidakpastian. Rasa syukur yang hanya muncul ketika keadaan sedang baik-baik saja belum sepenuhnya berkembang. Syukur yang sejati adalah syukur yang tetap hadir bahkan ketika keadaan sedang sulit, ketika saldo rekening menipis, ketika hubungan sedang terasa berat, dan ketika masa depan terasa kabur dan tidak menentu. Rumah tangga yang secara konsisten memilih untuk mengungkapkan rasa terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun, bahkan di musim-musim yang paling berat, adalah rumah tangga yang sedang dilatih oleh Allah untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Banyak orang tidak menyadari bahwa alasan keberkahan mereka terasa tersumbat bukanlah karena kurangnya usaha, melainkan karena terlalu banyaknya keluhan yang memenuhi hari-hari mereka. Ada perbedaan penting antara mengakui kesulitan dan terjebak dalam keluhan berkepanjangan. Mengakui sebuah masalah berarti menghadapinya dengan jelas dan mencari solusinya. Terjebak dalam keluhan berarti mengulang-ulang masalah tersebut, baik secara emosional maupun verbal, tanpa bergerak menuju penyelesaian. Rumah yang dipenuhi keluhan berulang soal uang, soal hubungan, soal tetangga, soal kehidupan secara umum, menciptakan semacam keberatan spiritual yang sangat sulit untuk dilewati. Orang-orang yang hidup dalam lingkungan seperti itu mulai merasa terjebak, seolah perubahan adalah hal yang mustahil dan perjuangan adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Namun di saat rumah tangga yang sama mulai dengan sengaja menggeser fokusnya ke arah hal-hal yang sedang berjalan baik, meskipun kecil, suasananya pun mulai berubah. Rasa syukur tidak menyangkal kenyataan masalah. Ia hanya menolak memberikan masalah kata terakhir. Dan ketika masalah tidak memiliki kata terakhir, ruang terbuka bagi solusi, kreativitas, dan kemungkinan-kemungkinan baru. Praktik rasa syukur adalah salah satu alat paling praktis dan paling kuat yang tersedia bagi setiap keluarga yang ingin mengubah realitas finansial dan emosional mereka. Ia tidak membutuhkan biaya dan tidak memerlukan keahlian khusus. Hanya memerlukan keputusan harian untuk mencari apa yang baik, bahkan di hari-hari yang paling berat sekalipun. Tanda kelima rumah yang mendatangkan keberkahan adalah kedermawanan. Rumah yang terbuka untuk memberi, bahkan ketika sumber dayanya sendiri terasa terbatas, adalah rumah yang sedang memposisikan dirinya untuk menerima lebih banyak. Ini adalah prinsip yang ditemukan dalam hampir setiap tradisi spiritual dan kearifan di seluruh dunia, dan dalam Islam ia memiliki kedudukan yang sangat mulia. Tindakan memberi, baik berupa uang, makanan, waktu, perhatian, atau sekadar doa yang tulus untuk kebaikan orang lain, memutus siklus pemikiran tentang kekurangan. Ketika sebuah rumah tangga menggenggam erat-erat apa yang dimilikinya karena takut tidak akan pernah cukup, ia memperkuat pola pikir kelangkaan.
Namun ketika sebuah rumah tangga memberi dengan bebas dan ikhlas, meskipun dalam jumlah kecil, ia sedang menunjukkan keyakinan bahwa lebih banyak masih akan datang. Dan secara menakjubkan, keyakinan itu cenderung membuktikan dirinya benar seiring berjalannya waktu. Kedermawanan tidak harus besar atau dramatis. Berbagi makanan dengan tetangga, membantu anggota keluarga yang membutuhkan, menyumbangkan jumlah kecil untuk tujuan yang baik, atau bahkan menawarkan kata-kata yang baik kepada seseorang yang sedang berjuang. Semua ini adalah bentuk kedermawanan yang memiliki bobot spiritual yang nyata. Rumah yang di dalamnya memberi adalah kebiasaan rutin tidak akan pernah benar-benar merasa serba kekurangan. Mungkin ada saat-saat yang terasa sempit, tetapi akan selalu ada rasa bahwa kebutuhan terpenuhi dan hidup, meskipun dalam kesederhanaannya, adalah sebuah kecukupan yang sejati. Tanda keenam adalah bahwa rumah itu terjaga dari rasa iri dan dengki terhadap orang lain. Inilah salah satu kekuatan yang paling halus namun paling merusak yang bisa memasuki sebuah rumah tangga. Iri adalah rasa sakit yang muncul ketika orang lain memiliki sesuatu yang Anda inginkan. Dengki adalah kepahitan yang tumbuh ketika Anda merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan orang lain. Kedua emosi ini dalam bentuk awalnya adalah hal yang sangat manusiawi. Setiap orang pernah merasakannya di beberapa titik dalam hidupnya. Masalah muncul ketika keduanya tidak diproses dan dilepaskan, melainkan dibiarkan mengendap dan menjadi bagian rutin dari suasana rumah tangga. Rumah di mana orang-orangnya sering membandingkan diri dengan tetangga, kerabat, atau rekan kerja, dan merasa pahit atau kecil hati dari perbandingan itu, menjadi rumah yang penuh dengan racun emosional. Percakapan menjadi tegang. Pertengkaran kecil meledak dengan cepat. Hal-hal baik yang datang ke rumah itu pun seringkali hanya dinikmati sebentar sebelum fokus kembali beralih pada apa yang masih kurang. Penawar rasa iri bukanlah ketidakpedulian terhadap orang lain, melainkan kemampuan tulus untuk merayakan keberuntungan orang lain sambil tetap percaya bahwa keberuntungan Anda sendiri juga sedang dalam perjalanan menuju Anda. Rumah yang terbebas dari cengkraman iri dan dengki secara bertahap menjadi sesuatu yang sungguh indah. Ia menjadi tempat berlindung, bukan hanya bagi keluarga yang tinggal di dalamnya, tetapi juga bagi orang-orang yang berkunjung. Tamu merasa nyaman di rumah seperti itu. Ada kehangatan dan keterbukaan yang langsung terasa begitu melangkah masuk, meskipun tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan seperti ini mengembangkan rasa aman secara emosional dan kemuliaan jiwa yang gemar memberi. Mereka tumbuh dengan memahami bahwa hidup ini bukan sebuah kompetisi, dan bahwa keberhasilan orang lain bukanlah kerugian bagi mereka. Fondasi emosional semacam ini adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya. Dan itu tidak membutuhkan biaya apapun kecuali praktik harian untuk memilih melihat kelimpahan daripada kelangkaan dalam dunia di sekitar Anda. Rumah yang telah belajar untuk merayakan keberkahan orang lain, sambil dengan sabar dan penuh keyakinan terus bekerja menuju keberkahan sendiri, adalah rumah yang pelan-pelan sedang diangkat derajatnya. Perjalanannya mungkin panjang. Akan ada momen-momen yang membuat hati ingin menyerah dan ragu. Namun rumah tangga yang menolak untuk dikuasai oleh kepahitan dan perbandingan adalah rumah tangga yang bergerak, selangkah demi selangkah, menuju kehidupan yang benar-benar berkelimpahan dan bermakna. Setelah sebuah rumah menumbuhkan syukur, kedermawanan, dan hati yang bersih dari iri dengki, masih ada satu elemen krusial yang sering luput dari perhatian banyak orang. Tidak cukup hanya menginginkan kelimpahan dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jalur yang dilalui rezeki untuk masuk ke dalam rumah juga sangat menentukan. Inilah yang membawa kita pada tanda ketujuh, yaitu rumah yang penuh kehati-hatian dalam menjaga integritas apa yang diizinkan masuk melalui pintunya. Ini bukan hanya tentang makanan dan barang-barang fisik, tetapi juga tentang sumber penghasilan yang menghidupi rumah tangga tersebut. Keluarga yang berkomitmen untuk mencari nafkah melalui cara-cara yang jujur, etis, dan halal sedang membangun kehidupan finansialnya di atas fondasi integritas yang kokoh. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini mungkin terkadang terasa lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan apa yang orang lain tampaknya capai melalui jalan pintas yang meragukan. Mungkin membutuhkan lebih banyak kesabaran dan kedisiplinan. Namun ia membawa serta sebuah kualitas yang tidak pernah bisa dimiliki oleh penghasilan yang diperoleh dengan cara tidak baik, yaitu ketenangan hati. Ketika Anda tahu bahwa apa yang Anda miliki diperoleh dengan cara yang jujur, Anda bisa menikmatinya sepenuhnya. Anda bisa tidur dengan nyenyak. Anda bisa berbagi tanpa rasa bersalah.
dan Anda bisa membangun di atasnya tanpa rasa takut. Tanda ke-8 rumah yang mendatangkan keberkahan adalah bahwa ia memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas. Orang-orang yang tinggal di dalamnya tidak sekadar mengambang dalam kehidupan, bereaksi secara reaktif terhadap apapun yang terjadi di sekitar mereka. Mereka telah memikirkan kemana mereka akan pergi. Mereka telah mendiskusikan sebagai sebuah keluarga apa yang mereka junjung tinggi, kehidupan seperti apa yang ingin mereka bangun, dan warisan seperti apa yang ingin mereka tinggalkan. Arah ini tidak harus kaku atau terlalu rinci. Tidak membutuhkan rencana bisnis 10 tahun atau strategi hidup yang sempurna terpetakan. Yang dibutuhkan adalah pemahaman bersama tentang apa yang paling penting. Keluarga yang mengenal nilai-nilai intinya membuat keputusan yang lebih baik, karena setiap pilihan besar dapat diukur berdasarkan nilai-nilai tersebut. Rumah yang memiliki arah secara alami menghasilkan percakapan-percakapan yang bermakna. Orang-orang di rumah itu berbicara tentang harapan dan rencana, bukan hanya keluhan dan frustrasi. Mereka saling mendukung dalam pertumbuhan masing-masing. Mereka saling mengingatkan dengan kebaikan dan kasih sayang. Mereka memusatkan energi pada perbaikan diri daripada perbandingan dengan orang lain.